Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Nadiroh dengan NIM C1C019130 dari kelas R9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, bagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisa 59. Selanjutnya yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, ada Al-Quran. Secara harfiah, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti pembacaan atau bacaan. Munawir 1984 dan 1185, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu As-Sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab al-sunnah yang berarti cara, adat, istiadat, kebiasaan, dan perjalanan hidup, syirah, yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga yaitu ijma. Secara etimologi, ijma mengandung arti kesepakatan atau konsensus. Ijma juga dapat diartikan sebagai al-ajmu, al-layasi, atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat, kias. Menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Ilat Syafi tahun 2027. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Karya Rusdia Basari, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Dan yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian keislaman, keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Dan yang ketiga yaitu ada ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas dapat dijadikan pengambilan sumber hukum ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakannya dengan menggunakan al-pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan ketika melakukannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu membenarkan pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Dan yang ketiga, pemberitahuan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, dan yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, keempat, Al-Quran sebagai peringatan, dan kelima, Al-Quran sebagai penenang dan pembeda, dan keenam, Al-Quran sebagai pelajaran, dan yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu, dan kedelapan, Al-Quran sebagai hukum, kesembilan, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, ke-10, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, dan ke-11, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya yaitu fungsi as-sunnah. Terdapat yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dan yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memerinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Tafsil, mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum atau tafsisah, atau memberi kejelasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak.
takyid sebagai perincian cara-cara sholat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan. Yang keempat, membatasi apa-apa saja yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan kelima, memperluas suatu yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Soalnya yaitu fungsi ijma. Yang pertama, mengembalikan ajaran-ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Dan yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mempertanggungjawabkan tentang tantangan zaman. Dan ketiga, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kias. Fungsi al-kias dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah dikemukakannya. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indeksi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indeks yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dan beristijad. Istihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslim yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Mungkin cukup sekian presentasi tentang materi sumber hukum Islam dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan pada materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.